Ruang Dewa Beladiri, bab 526 sampai dengan 530. Bab 526 Bantuan. Ledakan. Kapal yang sedang melaju kencang itu tiba-tiba berguncang hebat, seakan-akan telah mengalami benturan yang sangat keras. Tuan, gawat, ratusan monster bintang muncul di depan. Seorang penduduk desa tersandung. Semua orang menoleh dan melihat ratusan monster bintang berkumpul di depan kapal yang sedang dibangun. Masing-masing sebesar bukit, seperti serigala ganas versi besar. Bulu perak mereka berkilauan di tengah gelapnya alam semesta. Ratusan dari mereka berada dalam aliran yang tak berujung, sepenuhnya menghalangi ruang atas dan bawah. Sialan, ternyata dia ada di sini, kata Yan Hongyi dengan ekspresi muram. Di antara binatang-binatang bintang tersebut, aura yang mengerikan membubung tinggi ke angkasa, dan seekor serigala ganas sebesar gunung perlahan muncul di hadapan semua orang. Raja Serigala Bintang Jahat, melihat monster ini, wajah semua orang memucat. Mereka tak peduli dengan monster bintang serigala ganas yang sebesar bukit itu. Kekuatan memang berbanding lurus dengan ukuran, tetapi bukan berarti semakin besar ukurannya, semakin kuat pula. Namun, Raja Serigala Jahat ini tetap membuat mereka ketakutan. Ia telah melampaui puncak alam suci dan mencapai tingkat keberhasilan minor. Bahkan mata mereka pun langsung memucat. Yang terkuat di antara mereka adalah Yan Hongyi, yang telah mencapai sedikit kesuksesan di alam suci. Namun, jelas tidak mudah untuk melawan Raja Serigala yang ganas ini. Hasil pertempuran antara manusia dari alam yang sama dan binatang buas tidak dapat diprediksi. Beberapa mungkin menang, sementara yang lain akan kalah telak. Ini tergantung pada skornya. Bagi para jenius itu, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan rekan-rekan mereka, menghadapi Raja Serigala yang ganas ini tidaklah terlalu sulit. Mereka memiliki instrumen magis yang kuat, kultivasi yang luar biasa, dan warisan kuno. Satu gerakan mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Namun, bagi orang biasa, hal itu tidak semudah itu. Tanpa senjata sihir yang kuat, latar belakang seni bela diri yang kuat, dan fondasi yang kokoh, ketiga orang ini seringkali meraih lebih dari 100 kemenangan melawan binatang buas setingkat mereka. Apakah kau akhirnya sampai? Gumam Ye Xiwen sambil melirik Raja Serigala yang kuat dan ganas itu, lalu menoleh ke arah Xiaoya dan tersenyum, menandakan bahwa tidak apa-apa, dia ada di sana. Siapa sangka Xiaoya sama sekali tidak peduli. Ekspresinya tetap tidak berubah. Ia telah bersama Ye Xiwen selama 6 bulan terakhir dan telah menghadapi berbagai macam situasi. Mungkin dalam benaknya, selama ia bersama Ye Xiwen, tidak ada yang berarti. Saudara-saudara, lagi pula, masalah ini gara-gara aku. Aku akan pergi dan memancing Raja Serigala Bintang yang ganas itu pergi sebentar lagi, dan kalian semua cari kesempatan untuk mengungsi. Yan Hongyi menghunus tombaknya dan berkata sambil menyeringai, seolah-olah dia tidak menganggap serius binatang-binatang bintang ini. Menguasai. Guru, ayo kita pergi bersama. Kita tidak boleh takut mati. Binatang-binatang bintang ini sudah mengepung kita. Tidak ada jalan keluar. Ayo bertarung. Sekalipun kita mati, kita tidak boleh membiarkan mereka mempermainkan kita. Binatang-binatang bintang ini sudah cerdas, dan mereka telah mengepung tempat ini seperti formasi militer, sehingga mustahil bagi siapapun untuk masuk atau keluar. Kalau begitu, kalian ikut aku. Aku akan menahan Raja Serigala Jahat dulu. Jika kalian bisa membunuh serigala-serigala ganas itu tepat waktu, datang dan dukung aku. Kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Yan Hongyi tidak terus menolak, karena ia tahu itu sia-sia. Ia harus berjuang keras menahan binatang-binatang buas ini. Hanya dengan cara inilah ia akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kakak Ye, maafkan aku karena membuatmu dalam masalah. Seharusnya aku tidak membuatmu dalam masalah. Kalau ada kesempatan nanti, aku akan membawa adikmu dan kabur, kata Yan Hongyi. Jangan khawatir, aku punya ide sendiri. Ye Xiwen merasa banyak orang di sekitarnya menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat.
Ia pun berubah pikiran dan mengerti. Sama seperti Huangwo sebelumnya, orang-orang ini mungkin benar-benar menganggapnya sebagai mata-mata dari keluarga Li. Ia, seseorang yang muncul secara misterius, kebetulan bertemu dengan binatang buas ini setelah naik ke kapal. Kemungkinan besar ialah yang menarik mereka. Ye Siwen hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Semuanya akan menjadi jelas. Mengaum. Sementara semua orang masih berbicara, Raja Serigala Bintang Jahat di sana tak kuasa menahan diri dan melolong panjang yang mengguncang langit dan bumi. Kemanapun gelombang suara itu lewat, kehampaan runtuh, membentuk retakan hitam besar yang menghantam kapal yang sedang dibangun. Yan Hongyi mendengus dingin, melangkah maju ke haluan, mengarahkan tombaknya ke langit, dan riak tak terbatas menyebar di langit dan tiba-tiba bertabrakan dengan retakan besar itu. Ledakan. Sebagian besar kehampaan runtuh. Pertarungan antara dua penguasa yang hanya meraih sedikit kesuksesan di alam suci telah mengguncang langit dan bumi sejak awal. Semua orang di kapal memasang ekspresi serius. Dari pertarungan singkat tadi, mereka tahu bahwa Raja Serigala Jahat ini sangat kuat. Mengikuti raungan Raja Serigala Jahat, serigala-serigala jahat itu mulai gelisah, mata mereka bersinar merah, dan keempat cakar mereka menancap di udara, meninggalkan retakan hitam pekat di udara. Raung. Raja Serigala Bintang Jahat meraung, dan serigala-serigala ganas di sekitarnya melolong ke langit dan bergegas menuju kapal yang sedang dibangun. Masing-masing serigala sebesar gunung kecil, dan mereka bergegas ke arahnya seperti kekuatan yang luar biasa, seperti gelombang yang bergulung-gulung, mengguncang kehampaan, dan momentumnya mengerikan. Membunuh. Menghadapi kawanan serigala ganas yang menyerbu ke arah mereka, semua orang di Villa Poyuan bergegas maju sambil mengaum. Bab 527 Kejutan Semua Orang. Boom. Energi pedang menebas ke bawah, melepaskan fluktuasi energi yang tak terbayangkan. Seluruh ruang runtuh dan hancur di bawah tekanan energi pedang yang menghancurkan. Menghadapi bantuan yang tiba-tiba ini, Yan Hongyi terkejut, dan kemudian dia mengetahui bahwa orang itu sebenarnya adalah Ye Siwen, pemuda yang selama ini tidak pernah dia anggap serius. Cepat pergi. Ini binatang iblis yang telah mencapai alam suci minor. Kau bukan tandingannya, kata Yan Hongyi buru-buru. Ye Siwen hanya menyeringai. Jarang sekali Yan Hongyi bisa memintanya pergi saat ini. Jika dia orang biasa, dia pasti berharap ada lebih banyak orang yang bisa disalahkan. Di atas kapal, Xiaoya hanya menatap aura Ye Siwen yang semakin menakutkan dengan ekspresi tenang. Aura kuat muncul dari sosok Ye Siwen yang agak kurus. Huangwo menatap Ye Siwen dengan linglung. Ia tak menyangka akan seperti ini. Orang yang menyelamatkan kapal itu ternyata Ye Siwen. Apakah ia benar-benar bertingkah seperti orang jahat? Mata Ye Siwen terfokus dan menjadi dalam, seolah-olah bintang-bintang dilahirkan dan dihancurkan di dalamnya. Raung. Raja Serigala Bintang Jahat meraung lagi, dan semburan aura ganas mendidih dari tubuhnya. Matanya merah, dan ia tiba-tiba menghentakkan cakarnya, seolah seluruh kehampaan terkoyak. Ia mengebor keluar dari salah satu ujung kehampaan dan langsung menerjang wajah Ye Siwen. Ye Siwen melayangkan tinjunya, yang kemudian berubah menjadi bintang besar dan menyerbu tiba-tiba. Boom! Tinju Ye Siwen tiba-tiba menghantam tubuh Raja Serigala Bintang yang ganas. Bagaikan Mars yang menghantam bumi, menciptakan ledakan dahsyat dan menyapu gelombang energi tak terbatas. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar menangkis Raja Serigala Bintang yang ganas itu dengan tinjunya. Ada apa? Dia benar-benar melawan balik dengan tubuh fisiknya. Kurasa aku cuma berhalusinasi. Semua orang tercengang. Melihat pemandangan ini, semua orang percaya bahwa manusia biasa tidak mungkin bisa melawan binatang iblis. Jika manusia bisa melawan binatang iblis dalam pertarungan jarak dekat, apa gunanya senjata sihir, jimat, dan sejenisnya? Bahkan dengan senjata sihir sekalipun, mereka tetap akan sangat pasif melawan Raja Binatang.
Hanya prajurit tingkat raja dari alam yang sama yang mungkin bisa melawan raja binatang seperti itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Terlebih lagi, dia benar-benar bertarung dengan tangan kosong. Mungkinkah dia tidak menggunakan tangannya? Namun yang lebih mengejutkan mereka ialah orang yang terhempas itu bukanlah Ye Xiwen, melainkan Raja Serigala Bintang yang ganas. Ledakan. Tinju Ye Xiwen berubah menjadi bintang besar. Tiba-tiba benda itu mengenai hidung Raja Serigala Bintang jahat, dan seketika aliran darah muncrat keluar, dan Raja Serigala Bintang jahat terpental mundur. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan takjub. Meskipun Ye Xiwen telah mengenai ujung hidung Raja Serigala Bintang yang ganas, yang merupakan titik terlemah seekor binatang bintang, itu tetaplah tubuh seekor binatang bintang. Bagian terlemahnya sekeras besi. Monster macam apa ini? Semua orang menatap Ye Xiwen dengan takjub. Bahkan Yan Hongyi pun tak terkecuali, terpana melihat pemandangan itu, tak bisa berkata-kata. Ia merasa sedikit tertekan. Ia telah mencoba segalanya untuk melawan monster ini, tetapi tetap tak bisa mengalahkannya. Namun, Ye Xiwen mampu melakukannya, dan dengan tangan kosong. Tuan Yan, aku telah mengambil perahumu tanpa imbalan apapun dan tidak punya apapun untuk diberikan sebagai balasan. Gunakan saja kapal ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Ye Xiwen menatap Yan Hongyi dan berkata, mungkin bagi Yan Hongyi, membawa Ye Xiwen bersamanya hanyalah hal yang mudah, tetapi bagi Ye Xiwen, itu adalah hal yang sangat penting. Jika dia tidak bertemu Yan Hongyi, meskipun dia yakin dia tidak akan terjebak di sini selamanya, setidaknya butuh lebih dari setahun untuk menemukan jalan keluar, dan ini adalah waktu yang tidak ingin dia sia-siakan. Demikian pula bagi Ye Xiwen, menyingkirkan monster ini hanyalah hal yang mudah, tetapi bagi Yan Hongyi, itu adalah anugerah penyelamat hidup. Setelah Ye Xiwen selesai berbicara, ia tidak lagi peduli pada Yan Hongyi, melainkan hanya menatap Raja Serigala Bintang jahat. Raja Serigala Bintang jahat terluka oleh Ye Xiwen dan menjadi semakin ganas. Semua bulu di tubuhnya berdiri dan berubah menjadi duri, membuatnya tampak seperti landak. Namun, tak seorang pun berani meremehkannya. Begitu mereka tertusuk bulunya, mereka akan mati. Bocah sombong. Raja Serigala Bintang jahat meraung, tak mampu menyembunyikan tatapan tajam di matanya, dan tiba-tiba menyerbu. Tubuhnya yang besar, yang awalnya seperti bukit, kini menerjang secara horizontal, dengan kekuatan gunung yang menekannya, berguling-guling di atasnya. Telapak 1000 bintang, teriak Ye Xiwen pelan, tatapannya terpaku pada Raja Serigala Bintang jahat. Ia mengulurkan tangan besarnya dan tiba-tiba menamparkan ratusan bayangan telapak tangan di langit. Di udara, bayangan-bayangan itu berubah menjadi ratusan meteor yang jatuh di alam semesta dan menghantam Raja Serigala Bintang jahat satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Meteor-meteor itu jatuh dari langit dan menghantam tubuh Raja Serigala Bintang jahat, menimbulkan suara benturan logam yang berat dan teredam. Kulit Raja Serigala Bintang jahat ini kebal terhadap pedang dan senjata sihir biasa pun tak mampu menembusnya. Bahkan Yan Hongyi, yang memegang senjata suci, tidak dapat bersaing dengannya. Namun Ye Xiwen berbeda. Ia telah mencapai tingkat ke-7 tubuh dominan. Kekuatannya sungguh mengerikan. Setiap telapak tangan dan pukulannya seberat gunung Tai. Satu pukulan dapat menghentikan aliran sungai sepanjang 1000 mil. Sungguh mengerikan. Dan di Tousan Star Palem ini, setiap meteor adalah pukulan kuat dari Ye Xiwen. Setiap meteor mengeluarkan sepotong besar daging dari tubuh Raja Serigala Bintang jahat. Tak lama kemudian, tubuh Raja Serigala Bintang jahat, yang seharusnya begitu ganas, kini berlumuran darah dan daging. Dihantam berulang kali oleh telapak 1000 bintang Ye Xiwen, Raja Serigala Bintang jahat tidak bisa bergerak maju sama sekali dan tidak bisa mendekati Ye Xiwen. Sebaliknya, ia terus-menerus terpukul mundur. Energi iblis pelindung di tubuhnya sama sekali tidak bisa melindunginya. Sebaliknya, ia terus-menerus dihantam oleh Hong Po.
Raja serigala yang ganas ini dipukuli habis-habisan oleh Ye Xiwen, tetapi ia tidak takut. Sebaliknya, ia menjadi semakin ganas, dan gelombang kekuatan dahsyat menyebar. Tiba-tiba, ia menerobos ruang dan muncul di hadapan Ye Xiwen, mengibaskan ekornya ke arah wajahnya. Ekor adalah bagian terkeras tubuhnya. Jika mengenai prajurit biasa, ia akan langsung terbelah dua. Bab 528 bicara omong kosong akan membunuh orang. Bukan apa-apa, cuma sepotong kue. Ye Xiwen tersenyum. Baginya, itu memang cuma sepotong kue. Dibandingkan dengan kerumitan dan kelicikan manusia, pertarungan antar monster jauh lebih sederhana. Menghancurkan monster hanya mengandalkan kekuatan. Siapapun yang lebih kuat dalam hal kekuatan, esensi sejati, dan sebagainya, akan mampu menghancurkan yang lain. Ye Xiwen kini unggul dalam segala hal. Seni dominasi tubuh menggunakan dewa iblis legendaris sebagai target penaklukan, jadi menghadapi monster-monster itu tentu saja mudah baginya. Setelah menguasai semua aspek, menghadapi monster-monster ini tidaklah sulit. Secara relatif, prajurit manusia jauh lebih sulit dihadapi. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga mungkin memiliki berbagai senjata magis, jimat, yang muncul secara bertubi-tubi. Ye Xiwen justru merasa bahwa prajurit manusia lebih sulit dihadapi. Batuk, batuk. Yan Hongyi mulai batuk hebat, mengeluarkan beberapa suap darah, dan wajahnya langsung pucat pasi. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Xiwen bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Itu hanya luka lama. Lagi pula, aku baru saja bertabrakan dengan monster itu, yang agak seperti luka ganda. Tidak apa-apa, hei, aku hanya tua. Waktu aku muda, luka seperti ini tidak masalah. Yan Hongyi melambaikan tangannya, memaksakan senyum, dan menggunakan energi internalnya untuk menekan luka itu. Ye Xiwen agak geli sekaligus bingung. Tua, lelucon Amerika macam apa ini? Seiring kultivasi seniman bela diri semakin mendalam, mereka menjadi semakin kuat. Kecuali mereka benar-benar sekarat, mereka akan memasuki kondisi 5 peluruhan dalam waktu singkat. Ada juga banyak orang yang lebih energi daripada pemuda di usia tua. Dengan bantuan Ye Xiwen dan Yan Hongyi yang ikut bertempur, para monster bintang yang tersisa segera melarikan diri atau terbunuh. Kali ini, karena Ye Xiwen membunuh Raja Serigala Bintang yang ganas tepat waktu, kerugian tim tidak terlalu besar. Namun, tatapan semua orang berubah ketika mereka memandang Ye Xiwen. Awalnya, tak seorang pun menganggap Ye Xiwen serius. Kali ini, mereka datang ke wilayah bintang psikedelik dengan tekad untuk mati. Orang-orang yang mereka pilih adalah yang terbaik di desa. Dengan begitu banyak master yang hadir, gelombang besar apa yang bisa ditimbulkan oleh Ye Xiwen, seorang kultivator alam suci tingkat menengah. Namun, ketika mereka benar-benar melihat kekuatan Ye Xiwen, mereka tak kuasa menahan rasa takjub. Melihat tatapan Ye Xiwen menjadi sedikit mengelak, terutama karena ia telah mengatakan bahwa Ye Xiwen mungkin mata-mata keluarga Li. Sekarang tidak ada yang bisa dikatakan, dan ia hanya bisa mengatakan bahwa ia telah menjadi orang jahat yang sia-sia. Namun di saat yang sama, ada juga ketenangan pikiran, dengan seorang pejuang tangguh seperti Ye Xiwen yang memimpin. Bahkan jika keluarga Li mengambil langkah lain, mereka bisa tenang. Lagi pula, dengan dua master sukses minor Saint Realm yang memimpin, faktor keamanannya meningkat pesat. Setelah kejadian ini, sikap semua orang terhadap Ye Xiwen berubah drastis. Untungnya, sampai mereka meninggalkan dunia bintang psikedelik, tidak ada satupun yang mengalami kecelakaan dan tiba di medan bintang lain yang berdekatan dengan medan bintang psikedelik, yaitu medan bintang Kawahara. Kota Sangyang, tempat Villa Poyuan berada, berjarak kurang dari 16.000 km dari tepi medan bintang psikedelik. Bagi orang biasa, jarak itu mungkin tak terhingga seumur hidup mereka, tetapi bagi para pejuang ini, jarak itu tak terlalu jauh. Setelah meninggalkan medan bintang psikedelik,
Ye Xiwen dapat merasakan bahwa kekosongan terdistorsi yang selalu ada di sekitarnya juga telah menghilang. Akhirnya kita keluar dari medan bintang psikedelik sialan ini. Ye Xiwen menghela napas lega dan menyentuh kepala kecil Xiaoya di sampingnya. Xiaoya hanya menatapnya diam-diam tanpa berkata apa-apa. Di kejauhan, sebuah kota besar melayang di kehampaan, berkilauan dengan cahaya warna-warni, menerangi seluruh alam semesta. Dari Yan Hongyi, Ye Xiwen tahu bahwa ini adalah kota Sangyang. Dibandingkan dengan kota Fenglong, skala kota Sangyang tidak diragukan lagi jauh lebih besar, lebih dari 10 kali lipat. Kota-kota yang melayang di alam semesta ini dibangun oleh banyak pejuang setelah mereka melangkah ke alam semesta dari berbagai dunia. Awalnya, mereka mungkin hanya ingin memiliki tempat tinggal, tetapi lambat laun mereka berkembang menjadi kota-kota raksasa. Bahkan di alam Zhenwu, tidak banyak kota yang dapat menandingi kota-kota raksasa tersebut. Kota ini membentang tak berujung sejauh mata memandang. Sesekali, cahaya susunan sihir berkilauan di dinding kota. Untuk melindungi diri dari serangan monster bintang di langit berbintang, setiap bagian kota Sangyang dilapisi dengan susunan sihir berlapis-lapis. Melihat rumah tak jauh dari mereka, semua orang di Villa Poyuan menunjukkan sedikit kelelahan di wajah mereka. Setelah bertarung terlalu lama di medan bintang psikedelik, bahkan para prajurit tingkat suci pun akan kelelahan. Namun, di medan bintang yang asing itu, tak seorang pun berani bersantai sama sekali. Namun, sekarang setelah melihat rumah tepat di depan mereka, mereka tak kuasa menahan diri untuk menenangkan hati mereka yang tegang. Ada banyak prajurit di gerbang kota yang sedang menjalani formalitas memasuki kota, kebanyakan dari mereka adalah legenda, bahkan dao sejati pun langka. Berbeda dengan dunia lain, di medan bintang, umumnya sulit bagi dao sejati untuk bertahan hidup, terutama di medan bintang yang jauh dari dunia lain ini. Bahkan para legenda pun hanya mampu melindungi diri mereka sendiri. Kapal menara itu langsung menuju kota Sangyang. Para prajurit memberi jalan, dan para prajurit di tembok kota tidak berani menghentikannya. Jelaslah bahwa Villa Poyuan memiliki status tinggi di kota Sangyang. Tuan Yan, tampaknya istana Anda memiliki pengaruh yang cukup besar di kota Sangyang, kan? Ye Xiwen menatap Yan Hongyi sambil tersenyum. Maaf telah mempermalukanmu, Saudara Ye. Aku memang punya sedikit reputasi di kota ini, kata Yan Hongyi. Kapal tiba di sebuah villa pegunungan yang luas di utara kota. Rumah-rumah di sana saling terhubung membentuk kompleks yang besar, dan rumah-rumah itu saling terhubung dan spektakuler. Pemilik rumah besar itu telah kembali. Begitu kapal yang sedang dibangun mendekat, para penjaga di gerbang villa datang untuk melaporkan berita tersebut. Tak lama kemudian, banyak orang, tua dan muda, berkumpul di gerbang villa. Mereka semua adalah anggota keluarga para prajurit yang ikut ekspedisi ini. Begitu Yan Hongyi dan teman-temannya turun dari kapal, sesosok tubuh mungil segera menghambur ke pelukan Yan Hongyi sambil berteriak, "Ayah, akhirnya ayah kembali." Namun, ternyata itu adalah seorang gadis yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah yang halus, kulit seputih salju, dan sepasang mata yang besar dan hidup. Ia seorang gadis yang sangat cantik. Ia mengenakan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya, tetapi juga memiliki kerapian yang tak terlukiskan. Wajah tegas Yan Hongyi tiba-tiba menunjukkan sedikit kebaikan, dan dia berkata, "Aku kembali." "Di mana ibumu?" "Ibu baru saja tertidur," kata gadis itu, tetapi matanya beralih dan tertuju pada Ye Xiwen. "Apakah kau Ye Xiwen? Kaulah yang membantu ayahku membunuh Raja Serigala Bintang yang jahat." Sebelum semua orang kembali, mereka telah mengirim jimat pesan untuk melaporkan keselamatan mereka, jadi Ye Xiwen tidak terkejut bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya. "Yunting, jangan kasar." Yan Hongyi langsung berkata dengan wajah tegas, "Maaf, adik Ye, ini putriku Yan Yunting. Dia terlalu dimanja sejak kecil, jadi dia agak tidak sopan." "Apa? Kurasa dia bahkan tidak setua aku." Gadis itu, Yan Yunting,
menggigit bibir merahnya sedikit dan berkata dengan agak tidak puas, "Ah, adik kecil yang cantik sekali." Pada saat ini, Yan Yunting kembali terkejut, matanya berbinar saat menatap Xiaoya. Ekspresinya mirip dengan ekspresi gadis-gadis yang pernah dilihat Ye Xiwen di kehidupan sebelumnya ketika mereka melihat boneka Barbie. Xiaoya memiliki wajah yang lembut dan ekspresi malu-malu, yang membuatnya sangat dicintai. Menghadapi tangan Yan Yunting yang terulur, Xiaoya bersembunyi di belakang Ye Xiwen tanpa menatapnya. Ia hanya meraih pakaiannya dan menatap Yan Yunting, seolah bertanya-tanya apa yang ditakuti kakak perempuannya ini. Melihat Xiaoya tidak menunjukkan ekspresi apapun padanya, Yan Yunting tidak merasa malu sama sekali. "Yunting, hentikan." Yan Hongyi mengerutkan kening, takut putrinya yang tidak tahu diri akan menyinggung Ye Xiwen. Selama perjalanan, ia berinteraksi dengan Ye Xiwen dan mendapati bahwa Ye Xiwen tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal-hal biasa, tetapi ia sangat peduli pada gadis kecil di sebelahnya. "Cek cek cek. Aku penasaran siapa yang membuat keributan seperti ini." Ternyata Tuan Yan sudah kembali. Pantas saja. Tiba-tiba, terdengar tawa aneh, dan sekelompok orang terlihat berjalan dari sudut jalan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Ia memiliki paras yang tampan, tetapi sedikit feminin. Ia mengenakan pakaian yang indah, tampak seperti pemuda yang tampan, tetapi dengan senyum nakal di bibirnya. Di belakangnya diikuti sekelompok prajurit, masing-masing dari mereka merupakan penguasa alam suci dengan aura yang terkendali dan kuat. "Kaulah Li Chengtian." Saat Yan Yunting melihat orang itu datang, raut jijik langsung terpancar di wajahnya. Li Chengtian, seseorang dari keluarga Li. Istilah ini langsung terlintas di benak Ye Xiwen. Ia telah mendengar banyak tentang hal itu dari penduduk Villa Poyuan dalam perjalanan ke sini. Keluarga ini tampaknya telah menjadi musuh mereka selama beberapa generasi. Ketika penduduk Villa Poyuan menyebut-nyebut keluarga Li, mereka bersikap sangat tidak ramah. Sikap Yan Yunting saat ini juga secara tidak langsung mengonfirmasi dugaan Ye Xiwen. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Yan Hongyi dengan wajah tegas dan ekspresi tidak ramah. "Kudengar Tuan Yan telah kembali, jadi bagaimana mungkin aku tidak datang menemuinya?" Tuan Muda Li Chengtian berkata sambil membungkuk, meskipun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat. "Kudengar Tuan Yan baru-baru ini bepergian ke wilayah bintang psikedelik. Aku ingin tahu apakah perjalanannya berjalan lancar." "Beraninya kau berkata begitu, dasar penjahat keji. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin kita kehilangan begitu banyak saudara?" Wajah Yan Hongyi tampak muram, tetapi Huang Wo di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak lebih dulu. Oh, terkadang kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tak bisa bicara sesuka hatimu. Apa hubungannya perjalananmu ke wilayah bintang psikedelik dengan keluarga Li kita? Omong kosong bisa berakibat fatal," kata Li Chengtian sinis. "Sejujurnya, aku sangat terkejut. Aku tak menyangka Tuan Yan akan kembali dengan selamat." Semua orang di Villa Poyuan memasang ekspresi geram. Mereka tahu keluarga Lilah yang membuat masalah, tetapi mereka tidak punya cara untuk menghentikannya. "Tuan Yan, aku datang ke sini hanya untuk bertanya, apa pendapatmu tentang lamaran pernikahan yang kusebutkan terakhir kali?" Li Chengtian menatap tubuh Yan Yunting yang berlekuk dengan tatapan membara, dan ada sedikit nafsu di matanya. "Keluar, aku tidak mau menikah dengan orang sepertimu," kata Yan Yunting dengan marah, wajahnya memerah. Bab 529 terkadang bicara omong kosong benar-benar dapat membunuh orang. "Enyahlah, aku tidak mau menikah dengan orang sepertimu." Wajah Yan Yunting memerah dan ia tersentak marah. Payudaranya yang menjulang naik turun, senada dengan wajahnya yang halus. Alih-alih terlihat mengintimidasi, ia justru tampak sedikit lebih menawan. "Yan Yunting, aku bicara baik-baik denganmu. Jangan selalu bersikap seperti ini. Tidak ada salahnya mengikutiku," kata Li Chengtian melirik Yan Yunting. "Pergi sana,
Yunting kami tidak akan pernah menikah dengan orang sepertimu. Saat itu, Yan Hongyi melangkah maju dan berkata dengan dingin. Tuan Yan, Anda harus berpikir matang-matang. Wajah Li Chengtian langsung berubah dingin. Jangan biarkan kemarahan sesaat Anda membawa bencana bagi Villa Poyuan. Li Chengtian menyipitkan matanya saat berbicara, sedikit kegilaan terpancar di matanya. Setahu saya, sepertinya luka lama Tuan Yan belum sembuh. Sebaiknya jangan terlalu impulsif. Kepala desa kami bersikap seperti ini karena konspirasi keluarga Limu. Keluar dari sini. Sekalipun kami semua mati dalam pertempuran, kami tidak akan pernah membiarkan adik perempuan kami menikah dengan sampah sepertimu. Kata Huang Wo dingin. Kau mencari kematian? Tanya Li Chengtian dengan tatapan dingin. Hampir pada saat itu, ia tiba-tiba menginjak tanah, terbang, menerjang Huang Wo, dan menamparnya. Bang! Li Chengtian menamparkan dada Huang Wo, dan sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba melesat keluar. Huang Wo langsung terhempas oleh kekuatan dahsyat ini, dan ia berhenti setelah menjatuhkan beberapa orang. Meskipun Li Chengtian brengsek, kekuatannya telah mencapai tahap akhir Saint Realm setelah ratusan tahun berlatih, dan dia jelas bisa disebut pahlawan muda. Namun, bagaimana mungkin Huang Wo, yang baru saja memasuki Saint Realm, bisa menjadi lawannya? Berhenti. Yan Hongyi segera menyerang, tangannya yang besar menopang langit, langsung meraih Li Chengtian. Langit bergetar dan berputar, hampir terdistorsi oleh genggaman ini. Kekuatan seorang penguasa alam suci yang menyerang dengan amarah sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, 5 master yang berdiri di barisan depan kelompok master yang sebelumnya berada di belakang Li Chengtian, semuanya menyerang bersama. Lapisan cahaya ilahi langsung turun, membentuk formasi 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, melindungi Li Chengtian. Boom! Tangan besar Yan Hongyi mencengkeram formasi besar itu, dan ledakan dahsyat terjadi, dan napas mengerikan memenuhi udara. Ketika asap dan debu menghilang, Li Chengtian hanya tersenyum dan berkata kepada Huang Wo yang pingsan dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Bukankah sudah kubilang, bicara omong kosong bisa membunuh orang. Kemudian dia berbalik menatap Yan Hongyi dan berkata, Tuan Yan, Anda terlalu impulsif. Li Chengtian tampak seperti seorang pemuda yang tampan. Seolah-olah orang yang tampak begitu kejam tadi bukanlah dirinya. Yan Hongyi melotot marah, bukan ke arah Li Chengtian, melainkan ke arah 5 orang di belakangnya. Ia melihat kelima orang ini agak mirip, bertubuh besar dan tegap. Apakah kalian 5 bersaudara dari keluarga Huang? Yan Hongyi menatap kelima orang itu dengan tatapan dingin. Konon, kalian berlima berada di puncak alam suci. Dan kalian telah menguasai 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Kalian bisa membentuk formasi 5 elemen yang bahkan bisa menyaingi formasi di alam suci kecil. Kecuali Ye Xiwen, yang belum pernah mendengarnya dan tidak peduli, semua orang di Villa Poyuan memucat. Kelima pria ini telah lama terkenal di kota Sangyang, terkenal selama berabad-abad. Formasi 5 elemen mereka, yang bahkan mampu menyaingi formasi seorang Saint kecil, telah menyebar ke seluruh kota Sangyang. Kesuksesan kecil di alam Saint dan puncak alam Saint adalah hal yang sangat berbeda. Di kota Sangyang yang besar, ada banyak orang di puncak alam Saint, tetapi hanya sedikit orang yang mencapai kesuksesan kecil di alam Saint. Masing-masing dari mereka telah membangun fondasi yang besar dan terkenal di daerah tersebut. Inilah perbedaannya. Namun, kelima bersaudara ini selalu menyendiri. Meskipun mereka bukan anggota pasukan manapun di kota, tak seorang pun akan mengganggu mereka. Tak disangka, mereka kini telah bergabung dengan keluarga Li. Aku tidak menyangka ternyata kelima saudara Huang itu, ternyata mereka bergabung dengan keluarga Li dan menjadi antek-antek mereka. Pantas saja Li Chengtian berani datang dan memprovokasi kita dengan begitu arogan. Ternyata dia begitu percaya diri. Semua orang menatap kelima saudara Huang dengan marah. Tak heran Li Chengtian tampak acuh tak acuh.
Kelima saudara Huang bergabung untuk membentuk formasi 5 elemen. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan para Master Saint Realm yang telah mencapai sedikit keberhasilan, sangat sulit bagi para Master Saint Realm untuk mengalahkan mereka. Terlebih lagi, Yan Hongyi mengalami cedera baru dan cedera lama, dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tuan Yan, Anda harus memikirkannya baik-baik. Jika Yunting bisa menikah dengan saya, itu akan baik untuk kedua keluarga kita. Yunting akan memiliki rumah yang baik, dan kedua keluarga kita akan bisa bersama selamanya. Di kota Sangyang ini, siapa yang harus kita takuti? Kata Li Chengtian acuh tak acuh. Ia yakin selama kelima saudara dari keluarga Huang ada di sana, Yan Hongyi tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Inilah alasan utama mengapa ia bergegas ke rumah Yan Hongyi ketika baru saja kembali. Aku beri kalian 3 hari untuk memikirkannya matang-matang. Setelah 3 hari, aku akan datang untuk melamar atau mengajukan tantangan. Sebaiknya kalian beritahu Tuan Yan bahwa ayahku telah mencapai puncak alam suci minor dan berencana untuk mengasingkan diri setelah pernikahanku selesai. Kurang dari 3-5 tahun lagi, beliau akan mencapai alam suci mayor. Saat itu tiba, kota Sangyang akan menjadi penguasa dan penguasa kota tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga kami. Jika sampai seperti itu, kurasa kalian bisa membayangkan nasib Villa Poyuan kalian. Aku sungguh tidak ingin bertindak sejauh itu, ancam Li Chengtian. Namun saat ini, tak seorang pun di Poyuan Villa yang mengutuk Li Chengtian atas kesombongan dan perilaku mendominasinya, sebab mereka semua larut dalam keterkejutan atas keberhasilan ayah Li Chengtian menerobos ke alam suci. Jika kesenjangan antara puncak alam Saint dan alam Saint minor sangat besar, maka kesenjangan antara alam Saint minor dan alam Saint mayor akan lebih besar lagi daripada gabungan semua kesenjangan sebelumnya. Seseorang yang telah mencapai kesuksesan alam Saint minor dapat membangun fondasi di kota Sangyang, dan seorang master yang telah mencapai kesuksesan alam Saint mayor dapat mendominasi kota Sangyang. Wali kota Sangyang saat ini hanyalah orang yang telah mencapai kesuksesan besar di alam suci. Melihat keterkejutan semua orang, Li Chengtian menunjukkan ekspresi agak puas. Waktunya perubahan di kota Sangyang. Waktunya keluarga Liku menguasai dunia. Namun, saat tatapannya beralih ke Xiaoya, cahaya panas dan menyimpang tiba-tiba melintas di matanya. Gadis kecil ini cukup baik. Aku tidak bisa menemukan yang sebaik dia, jadi aku akan membawanya pulang dulu. Hahaha, cepat atau lambat ini akan jadi milikku, kata Li Chengtian dengan tatapan penuh nafsu dan menjilati bibirnya. Kau bermimpi. Yan Yunting menatap dingin Li Chengtian dengan mata indahnya. Tiba-tiba, beberapa rumor tentang cinta Li Chengtian pada gadis-gadis muda muncul di benaknya, dan ia merasa mual yang tak dapat dijelaskan. Itu bukan urusanmu. Aku, Li Chengtian, tidak bisa mendapatkan apapun. Li Chengtian mendengus dingin dan mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih Xiaoya. 5 saudara Huang di belakangnya menatap Yan Hongyi dengan gugup. Meskipun mereka telah menerima informasi bahwa Yan Hongyi terluka parah dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, ia tetaplah seorang yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Saint. Mereka hanya bisa bersaing dengannya dengan formasi dan tidak berani meremehkan seseorang yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Saint. Namun, mereka segera menyadari bahwa Yan Hongyi tidak berniat bertindak, dan ada sedikit rasa jijik dan sombong di wajahnya. Mereka tidak mengerti mengapa Yan Hongyi memiliki ekspresi seperti itu. Bodoh. Yan Hongyi mencibir dalam hatinya, Li Chengtian ini mencari kematian. Yan Yunting tidak memiliki kepercayaan diri seperti Yan Hongyi. Seketika, energi yang terjerat di tubuhnya melesat ke langit, dan ia hendak mengambil tindakan untuk menghentikan Li Chengtian. Namun dengan suara pop, sebuah tangan besar terulur dan langsung menghancurkan tangan gasifikasi Li Chengtian menjadi bola energi spiritual. Siapa itu? Wajah Li Chengtian berubah, dan ia menatap Ye Xiwen dengan tatapan tajam. Ia tak menyangka pemuda berpenampilan biasa ini bisa dengan mudah menghancurkan serangannya.
Ye Xiwen mengabaikan Li Chengtian dan hanya menyentuh kepala kecil Xiaoya. Ia menatap wajah pucat Xiaoya yang baru saja ketakutan, lalu berkata lembut, "Tidak apa-apa. Aku di sini." "Ya." Xiaoya menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun dengan masuk akal. Melihat kedua korbannya, satu besar dan satu kecil, berani mengabaikannya, wajah Li Chengtian sedikit garang, lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, menarik, menarik, dasar tukang ikut campur, sudah lama sekali tidak ada yang berani ikut campur urusanku. Kau pasti orang luar, kan? Orang terakhir yang berani ikut campur urusanku." Tangannya kulumpuhkan. "Aku tidak akan menuntut lebih darimu, akan kulumpuhkan anggota tubuhmu dan kugantung di tembok kota. Kita lihat saja siapa yang berani ikut campur urusanku nanti." Pada saat ini, sekitar selusin prajurit yang tersisa di belakang Li Chengtian juga mengelilingi Ye Xiwen sambil menyeringai. Mereka semua adalah penguasa tingkat Saint Realm. Di mata mereka, Ye Xiwen hanya berada di Saint Realm tingkat menengah. Menghadapi barisan mewah seperti mereka, ia hanyalah seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Li Chengtian melirik ekspresi para elit yang baru saja kembali dari Villa Poyuan dan merasa sedikit aneh. Mengapa Yan Hongyi tidak datang? Tidak masalah jika dia hanya terlihat menantikan pertunjukan yang bagus, tetapi mengapa orang-orang ini juga terlihat menantikan pertunjukan yang bagus? Namun, ia segera membuang pikiran-pikiran itu dari benaknya, dan menatap Xiaoya dengan mata penuh nafsu. Sedangkan Ye Xiwen, ia sudah mati rasa di dalam hatinya. "Maju!" teriak seseorang di antara belasan prajurit itu, dan lebih dari selusin master di alam suci menyerbu Ye Xiwen bersama-sama, melancarkan serangan terkuat mereka tanpa ragu, tak takut menghancurkan tempat ini, karena bagaimanapun juga ini adalah wilayah Villa Poyuan. "Kau tak tahu batas kemampuanmu sendiri." Ye Xiwen mendengus dingin, lalu mengulurkan tangannya yang besar. Tiba-tiba, serangan dari langit langsung disambar dan dipadamkan oleh tangan besar Ye Xiwen, tanpa jatuh sama sekali. Wajah belasan master membeku. Mereka tak menyangka ini akan terjadi. Namun, sebelum mereka sempat berpikir, Ye Xiwen sudah bertindak. Ia melangkah maju, berubah menjadi cahaya keemasan, dan muncul di hadapan seorang prajurit, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan besar. Sang prajurit hanya bisa menyaksikan tangan besar itu semakin dekat, tetapi ia tak bisa mengelak sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan tangan besar itu menamparkan wajahnya. Bang! Prajurit itu terpental oleh kekuatan yang dahsyat, gigi-giginya patah, dan tubuhnya berputar seperti gasing, terpental mundur dan menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar. "Kau benar tentang satu hal. Terkadang bicara omong kosong bisa benar-benar membunuh orang." Mata Ye Xiwen sedingin es. Gelombang. Bab 530 semua terbang jauh. "Kamu benar tentang satu hal. Terkadang bicara omong kosong bisa benar-benar membunuh orang." Kata-kata Ye Xiwen dingin dan kejam, seolah-olah berasal dari neraka. Meskipun Xiaoya baru bersamanya kurang dari setahun, gadis kecil yang berperilaku baik ini begitu menyenangkan, dan lambat laun Ye Xiwen menerimanya. Bagaimana mungkin ia membiarkan orang lain memiliki niat buruk terhadapnya? Ekspresi ganas di wajah Li Chengtian tiba-tiba membeku dan berhenti. Gerakan Ye Xiwen terlalu cepat. Bagaikan seberkas cahaya keemasan, ia muncul di hadapan seorang prajurit Saint Realm lain dan tiba-tiba menendangnya. Kecepatannya tampak lambat, tetapi sebenarnya luar biasa cepat. Prajurit itu hanya bisa menyaksikan Ye Xiwen menendangnya di dada. Ledakan, klik, terdengar suara teredam disertai suara tulang patah, dan prajurit itu terpental mundur, menghantam tanah dengan keras dan membuat lubang besar sebelum akhirnya berhenti. Saat itu, dadanya benar-benar cekung, dan tulang dadanya diremukkan sepenuhnya oleh Ye Xiwen. Ia lebih banyak menarik napas daripada mengembuskannya, dan tidak diketahui apakah ia hidup atau mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok Ye Xiwen bagaikan cahaya keemasan, terus-menerus muncul di hadapan para prajurit itu. Para prajurit itu tak sempat bereaksi dan terhempas.
Mereka lebih banyak menghirup napas daripada mengembuskannya. Jelaslah bahwa orang-orang ini adalah antek-antek Li Chengtian dalam keseharian mereka, dan kematian mereka jelas bukan ketidakadilan. Bang! Ye Siwen meledakkan prajurit terakhir, membuat tak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kecuali orang-orang dari Villa Po Yuan yang kembali bersama Ye Siwen, semua orang tampak tak percaya. Meskipun orang-orang itu dibunuh oleh Ye Siwen tanpa perlawanan, mereka memang penguasa Saint Realm sejati. Meskipun dia hanya bisa bertugas sebagai penjahat di bawah Li Chengtian, dia jelas salah satu yang kaya raya bahkan di kota Sangyang. Pada saat ini, Li Chengtian akhirnya mengerti arti dari ekspresi lucu di wajah orang-orang dari Villa Po Yuan. Mereka menertawakan dirinya sendiri karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang di depanku memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi. Namun, raut wajah Li Chengtian semakin berubah. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan merasa semua orang di dunia menertawakannya. Dan semua ini disebabkan oleh pemuda di depannya. Bunuh dia, kata Li Chengtian kepada kelima Huang bersaudara yang berdiri di sampingnya. Ia tak percaya kelima Huang bersaudara, dengan kekuatan gabungan mereka, tak mampu membunuh pemuda ini. Setelah mendengar kata-kata Li Chengtian, kelima saudara Huang hampir tanpa ragu-ragu dan langsung bertindak. Tubuh mereka memancarkan cahaya 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah, dan dengan momentum yang luar biasa, mereka menebas formasi 5 elemen dan menghancurkan Ye Siwen. Kelima Huang bersaudara awalnya adalah 5 orang yang berada di puncak alam suci. Serangan apapun dari salah satu dari mereka dapat menyebabkan langit runtuh dan bumi hancur. Terlebih lagi, ketika mereka berlima bergabung untuk menyerang, mereka bahkan dapat bersaing dengan orang-orang di tingkat minor alam suci. Berbeda dengan tindakan tergesa-gesa mereka sebelumnya untuk menghentikan Yan Hongyi, kali ini kelima saudara Huang bertindak dengan sekuat tenaga. Energi spiritual seluruh kota Sangyang tiba-tiba berkumpul di sini dengan kecepatan tinggi. Banyak pendekar dari kota Sangyang juga terbang keluar dan mengamati Villa Po Yuan dari kejauhan, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tidak berani mendekat. Lagi pula, Villa Po Yuan adalah kekuatan besar di kota Sangyang, dengan banyak sekali pendekar. Bukankah mereka 5 bersaudara Huang? Kudengar mereka bergabung dengan keluarga Li beberapa waktu lalu. Kenapa mereka baru beraksi di Villa Po Yuan sekarang? Apa yang perlu ditakutkan keluarga Li? Kepala keluarga Li akan segera mencapai alam suci. Saat itu, dia akan mampu menguasai seluruh kota Sangyang. Yan Hongyi dari Villa Po Yuan dan keluarga Li selalu berselisih. Konon, istri pemilik villa tersebut pernah diincar oleh kepala keluarga Li dan Yan Hongyi. Ia akhirnya menikah dengan Yan Hongyi, pemilik villa tersebut. Maka dimulailah perseteruan mematikan antara kedua keluarga yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Formasi 5 elemen seakan mengguncang kehampaan, datang dengan dahsyat, bergejolak, dan melepaskan getaran. Kelima Huang bersaudara menyerang dengan sekuat tenaga, dan kekuatan gabungan mereka sungguh luar biasa. Pada saat ini, wajah Ye Siwen menjadi sedikit serius. Kelima saudara Huang bergabung dan bahkan dapat bersaing dengan para pejuang di alam Saint Minor. Tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan para pejuang alam Saint biasa. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan redup, dan keilahiannya samar-samar muncul. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya, membubung tinggi ke langit, dan retakan muncul di kehampaan. Menghadapi formasi 5 elemen yang menghancurkan, Ye Siwen tidak berkata apa-apa, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung berubah menjadi bintang dan melesat keluar. Boom! Bintang itu menghantam formasi 5 elemen dengan keras, menimbulkan getaran yang sangat dahsyat. Seluruh kehampaan terkoyak dalam sekejap. Bahkan ruang yang diperkuat secara khusus pun tak mampu menahan kekuatan pertarungan antara kedua belah pihak. Semua orang terkejut. Kelima Huang bersaudara telah terkenal selama bertahun-tahun. Meskipun mereka belum pernah mencapai level minor Saint Realm, ketika kelima bersaudara itu bergabung,
mereka dapat dengan mudah menghadapi bahkan para Master Saint Realm level minor. Namun, siapakah pemuda ini? Tidak ada yang tahu, tetapi ia mampu melawan kelima Huang bersaudara tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Kelima Huang bersaudara juga sedikit terkejut. Mereka diam-diam memfokuskan sebagian besar energi mereka pada Yan Hongyi, takut Yan Hongyi akan tiba-tiba menyerang. Meskipun mereka dapat bersaing dengan para master dari alam Saint Minor, kelima bersaudara itu harus bekerja sama untuk bersaing. Bukan berarti mereka benar-benar dapat mengalahkan para master dari alam Saint Minor, jadi mereka harus berhati-hati. Mereka hanya tidak menyangka kalau Yan Hongyi tidak mengambil tindakan, dan anak yang tidak mereka anggap serius ini ternyata bisa menahan serangan mereka. Namun, meskipun mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka, formasi 5 elemen tetaplah bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Orang biasa di puncak alam Saint akan langsung terhempas. Ye Xiwen berdiri di tanah, tatapannya dalam, seolah-olah alam semesta lahir di dalamnya, rambut hitamnya berkibar, momentumnya luar biasa, dan semangat juangnya tinggi. Tak banyak yang menduga bahwa ia hanya mampu menangkis serangan kelima saudara Huang. Wah, hebat sekali kau, tapi hanya itu. Teriak Huang bersaudara yang tertua, dan auranya langsung meroket, bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kelima bersaudara itu seirama, dan mereka semua merasa sudah waktunya untuk fokus menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Sedangkan Yan Hongyi, ia telah disingkirkan untuk sementara waktu. Bunuh! Ye Xiwen meraung dan menghentakkan kakinya dengan keras, mengambil langkah yang sangat tidak teratur, tetapi kecepatannya sangat cepat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan ia melesat maju seperti dewa emas.